Shalom, salam sadis, ya kan? Gimana? Udah seneng lihat hijau-hijau? Hah? Kemarin serok apa aja? Udah profit dong. Metik ya. Jadi hari ini simple aja saya buat ini video ya hari ini. Yang penting yang mau lebaran lihat udah hijau-hijau, mudah-mudahan koin yang kalian pegang kesusul ya, ada profit ya. Jadi besok lebaran kan, jadi mudah-mudahan ya, senang lah lebarannya ya. Jadi hari ini saya sedikit bahas ini aja. Banyak yang nanya selama 2 minggu ini, nanya kabar sama apa yang holo. Saya cari yang bisa saya bandingkan ya, yang apple to apple gitu ya. Jadi saya hari ini ambil topiknya itu sisi kabar, Hedera Hexagraph sama Holochain ya. Banyak kok tidur hot gimana om, hot gimana kok ya kan, hotnya belum hot masih cold gitu ya. Jadi gini yang saya dapat informasi. Jadi pertama holo. Jadi saya apple to apple karena kenapa? Dua-duanya bukan blockchain ya. Hedera Hexagraph bukan blockchain, Holochain bukan blockchain juga. Jadi biar lebih cocok kita comparekan gitu. Jadi Holochain ini boleh aja di white paper dia tulis ini itu dia lebih bagus dari blockchain, ini future ya kan. Saya lihat ada YouTuber Indo juga kayak promote hot ini, wah ini enggak gitu juga sih. Jadi faktanya kenyataan kenapa stuck sekarang si Holo ini, si hot, banyak yang udah ngedam lepas, nggak mau pegang lagi. Yang biasanya hold dia, staking dia itu banyak yang udah lepas gitu, nggak mau ini. Karena dilihat dari proyek-proyek eventnya juga banyak yang nggak mau kerja sama dia, nggak percaya. Jadi mereka nggak yakin sama proyek dia gitu. Jadi banyak yang nggak mau kerja sama juga. Maka dia ada ini ya. Holo belakangan ini tidur gitu ya. Tapi yang kalian pegang holo yang masih stuck, sangkut, jangan takut juga. Karena kenapa? Gini, ini kan udah bulan Mei ya. Bulan depan udah bulan 6 tuh udah mau memasuki kuartal terakhir di kuartal kedua. Setiap kuartal itu pasti di akhir kuartal pasti banyak koin-koin gitu pasti dinaikkan lagi sama bandar ya. Jadi kalian gak usah takut. Cuma ya itu, mudah-mudahan kalian sabar aja pegang holo ini. Tunggu kalau di bulan ini dia nggak naik, kalian nggak kejemput, sabar aja. Ntar juga di kuartal kedua, akhir di penghujung kuartal kedua ini biasanya pasti di ini bandar dipompa kasih naik koin-koin gitu. Jangankan holo, yang lebih busuk koin-koin itu kadang dipam. Ini banyak koin-koin lama udah dipam-pam balik gitu, yang udah istilahnya mati suri, yang tahun 2017 nggak terlalu ini juga tapi masih hidup segan mati tak mau, ada yang dipam balik gitu ya. Ada beberapa saya lihat ya, termasuk anaknya EOS gitu, EOS apa gitu juga dipam. EOS sekarang dipam ya biasa. Ini juga gejala. Jadi koin-koin lama dulu yang sempet beken kayak EOS, ini lihat tuh kan dinaikkan gitu. Nah juga nanti saya kasih saran, ada 1-2 koin yang saya suruh kalian nanti ini ya, mungkin dalam besok lusa masih naik dia gitu ya. Jadi ini saya ngomong dulu holo, jadi kalian nggak usah takut ya. Untuk fundamental saya nggak usah bahas lagi. Saya selalu bilang saya nggak mau bahas karena Pak, saya mau kalian belajar. Saya nggak mau nyuap kalian gitu ya. Kalian mau cari duit, mau untung, saya bisa introduce, saya kasih tahu, tapi saya nggak mau detail kasih kalian ini. Saya mau kalian belajar. Saya mau kalian belajar invest. Anak-anak muda juga belajarlah sekarang. Anak-anak Indo tuh tonton yang berbobot ya. Karena untuk kalian, bukan untuk saya, bukan untuk orang lain, untuk kalian. Kalau kalian dapat knowledge, informasi yang bagus gitu ya. Karena itu informasi adalah uang zaman sekarang ya, itu sangat penting. Jadi orang Indo nih kalau nggak dipompa ada hasil duit malas, apalagi namanya baca belajar malas. Nah sekarang inilah kesempatan kripto nih ya.
bukan kripto aja. Kalian mau belajar investasi banyak di saham, nggak peduli. Jangan kalian nggak pede gitu. Oh, gua nggak bisa, gua cuma tamat SD. Oh, gua nggak bisa. Asal Anda ngerti baca, Anda mau belajar, klik. Nggak ngerti, pakai Google Translate. Ada kata-kata yang nggak ngerti, pakai. Sekarang zaman sangat-sangat gampang apapun lah. Jadi nggak ada kata istilah nggak bisa lagi sebenarnya. Kuncinya adalah kemauan. Mau nggak Anda lakukan gitu. Ya, jadi sekali lagi saya bilang, Mas, ini banyak kemarin ini subscriber ratusan masuk lagi yang nanya. Saya udah bilang, saya nggak bakal tanya, oh kok di mana batasnya TP ini tuh sampai berapa limit. Saya nggak mau. Saya mau kalian belajar sendiri, baca sendiri grafik, cek sendiri gitu ya. Saya udah kasih rekomen koin, kalian sendiri ya. Dan saya selalu bilang, rezeki boleh, koin boleh sama, tiap orang rezeki beda ya. Itu sama aja. Kalau nggak percaya, coba lu nelpon temen lu bareng pas saya udah kasih rekomen, kalian serok. Entar lu telepon temen lu cocokin aja, lu serok dengan dia, harganya cocok nggak? Pasti nggak cocok ya. Udah tuh nanti pas jualnya juga gitu, gua udah lepas lu, ntar juga nggak. Karena apa? Rezeki orang masing-masing ya. Ada yang dapat banyak, ada yang rezekinya dikit, dan juga jodoh-jodohan koin ini ya. Bukan Anda aja, saya juga gitu. Kadang ya saya tahu, misalnya saya kasih contoh kuantum ya kan. Kuantum udah saya pegang, saya haul-haul, saya lihat, aduh nggak naik-naik juga. Udahlah, gua lepas. Karena gua lihat ada koin lain yang ada event, gua lepas kuantum. Gua beli koin yang lain. Ya koin itu ada event bener, naiknya 35%, gua cuma dapat 3. Si kuantum begitu gua lepas, selang 10 hari, dam, 200%. Saya harus kesel? Enggak, ya saya udah tahu, oh rezeki yang di koin itu nggak ada gitu ya. Nah jadi ya syukurin yang dapat. Koin lain masih banyak, bidik koin lain lagi yang ada prospek ya. Ada yang koin yang jodongan kita ya, ada saya koin untung 300-400%, 200 ada. Makanya cocok-cocokkan. Jadi saya nggak mau kalian, oh ini batas di mana, udah saya kasih, masih harus saya sampai lu ngompol harus gue pakein pampers, merek pampers apa lagi lu tanya gue nggak gitu. Jadi kalau Anda mau yang begitu, Anda salah channel, cari channel lain ya. Saya sangat relax, saya bahas koin di sini, anak-anak lama udah ngerti, yang udah ngikut. Buat anak-anak baru yang nggak cocok, silahkan pindah gitu, nggak masalah ya. Itu aja saya punya saran. Saya cuma mau yang ikut video saya yang mau belajar gitu. Dan saya suruh kalian belajar. Banyak di Indo tuh konten-konten bagus yang kalian nggak lihat. Yang kalian jangan lihat ajaib gitu kan. Atau YouTube yang pamer-pamer, nggak ada guna ya. Belajarlah YouTube yang berbobot gitu, informasi buat kalian ya kan. Ada tuh, misal kalian mau di kripto ya, ada investasi ya kan. Terus apa, Republik Rupiah ya, kemarin gue lihat ada yang tulis rekomend Republik ya. Saya cek juga ya, ada info ya gitu-gitu. Kalian pelajari ya. Jangan YouTube yang percuma, buang kota, nggak ada dapat apa-apanya gitu ya kan. Anda belajar knowledge untuk Anda, bukan untuk saya, bukan untuk orang lain. Itu aja. Makasih ya. Kadang rekomen, tapi saya mau Anda cari gitu. Kalau Anda pengen tahu, misalnya saya kasih tahu Cardano ya kan, kalian boleh cari. Saya kasih tahu garis besar sesuatu behind the scene yang orang nggak tahu. Saya bisa kasih gambaran, tapi fundamental kalian bisa cari. Udah banyak di Indo, saya lihat tuh kok investasi bahas ya kan, Republik bahas. Kadang sisi Angga Dinata ya atau apa tuh, dia bagus juga itu mah ya. Kalian harus nonton konten-konten bermutu untuk bangun diri kalian gitu ya. Jadi saran saya. Nah saya udah bahas holo, terus masuk Habar ya, Hedera Hexagraph. Jadi Hedera Hexagraph ini waktu bulan Maret itu kan kenceng tuh, bagus kan. Orang lagi, oh Hexagraph apa tuh, banyak invest, lihat dia ini. Terus partner-partnernya dilihat kan, ngeri-ngeri tuh, sangar-sangar ya kan. Ada Boeing lah, IBM lah, Google lah ya, itu yang beken-beken gitu. Tapi kalau lihat berapa interview dia punya co-founder itu yang muka agak gini tuh, yang ini dia orang Jerman atau apa ya, dia punya co-founder ya, ada komputer nih begini, jadi orang. Nah
kalau nggak salah 3 minggu lalu atau hampir sebulan lalu ada tuh interview asli dia punya owner gitu ya. Nah saya lihat di owner itu rupanya baru ketahuan Hasselgraph ownernya cerita kalau Hasselgraph itu ya sejenis kumpulan data ledger kayak tipe ledger, dan mereka kedepannya mau rombak ke blockchain juga. Nah setelah di explain begitu mungkin banyak orang kecewa, pikir sesuatu baru, ternyata teknologi ledger juga gitu, nggak ada ini ya. Mungkin di situ orang mulai ini ya, makanya bulan 4 ini agak lesu Habar ya, agak lemes, padahal dia ada proyek bulan depan, dia ada event-event bagus padahal. Nah itu proses ke blockchain gitu. Jadi masih ada prospek kalian ya. Justru ada saya dapat yang sangat penting, tapi Habar ini saya bisa loh untuk 5 tahun ke depan. Saya belum mau bocorin informasi apa saya dapat ya, nggak sekarang maksudnya ya. Ini untuk cari cuan-cuan dikit, Habar kalau udah turun kita serok bawah, dia naik gitu aja boleh lah ya. Tapi boleh nanti misalnya tahun-tahun 2024 itu Habar mulai di stok lagi untuk bulan 2025 itu boleh tuh. Saya ada dapat poin-poin bagus rahasia dia gitu ya. Tapi saya belum mau bahas di sini gitu. Tapi itu Habar bagus, dan ownernya rupanya bukan orang sembarangan. Itu bukan orang. Dulu saya salah kaprah karena saya tahu dulu dia pernah gagal. Ini rebranding ya. Dia di rebranding. Jadi rupanya dulu ownernya nggak terurus. Ownernya ini rupanya punya misi lain di militer Amerika. Saya baru tahu, saya nggak mau banyak ngomong ya. Jadi saya udah tahu. Jadi Habar ini sebab bagus nanti untuk ke depan saya lihat ya. Tunggu dia ini sekarang dia bangun blockchain, dia mau dari Hasselgraph-nya itu nanti dia rombak ke blockchain juga gitu ya. Jadi ada yang tanya kok lemot Habar ya. Yaitu banyak yang dengar dia punya ini, jadi mungkin itu banyak yang lepas juga, yang pegang dia gitu, yang staking dia ya lepas, makanya dia agak turun gitu. Tapi bukan berarti ini nggak juga, dia bulan 6 ini saya rasa masih bisa naik. Dia ada event-event besar juga, dia continue tahun ini, dia penuh banyak event juga itu Habar, jadi jangan takut. Itu informasi yang bisa saya kasih tahu buat kalian hari ini antara Habar dan Holo ya. Jadi yang mana lebih ini ya kan ya, Holo lebih banyak orang orang nggak mau pegang. Di Habar masih ada prospek, masih juga event-eventnya itu masih banyak yang mau kerja sama dia karena ownernya pengaruhnya hebat gitu, orang-orang hebat itu ya. Jadi itu yang bisa saya kasih tahu, kalian gak usah takut ya kan. Terus yang nanya XRP gimana, XRP ya nunggulah, gua juga pegang kok XRP, nggak usah takut. Paling nanti kalau udah di soft, udah selesai, ujung-ujungnya harus nunggu ini ya. Saya sih pegang XRP karena saya yakin bukan soal dia menang, nanti paling istilahnya udah drama akhirnya, oke, lu melanggar ini itu lu bayar penalti. Nggak di istilahnya nggak dimatikan XRP, nggak ditutup atau di apa ya, jadi paling bayar denda gua rasa. Pegang, sabar aja, tunggu aja itu ya kan. Terus ada yang nanya kemarin ini beli perak atau emas di mana di Indonesia, kurang tahu pasaran karena tiap daerah juga beda kan. Tapi saya tetap saja ini kalian yang mau alihkan dia punya aset kalian, sebagian yang kalian udah cuan di kripto mau alihkan, misal beli emas, belilah sekarang. Saya lihat emas bakal naik. Bulan lalu kan saya bilang saya baru beli, kan ada yang nanya itu kan, yang mau lepas yang Mojokerto mau lepas emas, saya bilang jangan, nah kau udah naik lagi nih emas ya. Udah cuan gua waktu itu beli, bulan lalu gua beli udah lumayan gua cuan gitu. Taruh aja karena gini, sebagai masukan lagi buat kalian, emas itu bukan investasi gimana ya. Emas itu sebenarnya menjaga kekayaan kita juga gitu, supaya nilai kekayaan kita nggak jatuh gitu, aset ya. Jadi emas itu suatu aset yang menjaga
di saat-saat seperti gini, ekonomi nggak nentu, inflasi yang tinggi, ya itu emas ada, walaupun orang-orang satu sisi kan bentrok orang Bitcoin sama emas, tapi bodoh aja itu. Kalian lebih baik kalian nonton yang bagus itu ulasan Robert Kiyosaki, ya. Saya respect itu orang. Saya banyak dapat knowledge dari Robert Kiyosaki gitu ya. Saya juga rekomen kalian baca bukunya Rich Dad Poor Dad, terus ikuti kadang dia punya talk show gitu ya. Banyaklah, belajarlah kalian anak-anak muda ya. Yang baru-baru ikut, misal kalian nggak ngerti apa yang saya sampaikan, kalian boleh lihat-lihat video-video sebelumnya ya. Mungkin itu menambah wawasan kalian juga gitu. Oke, jadi video hari ini saya bahas itu 2 koin. Mudah-mudahan kalian udah ini ya. Jadi gimana Om, gimana Hall? Tahan, karena udah mau bulan depan Juni udah masuk penghujung kuartal kedua, itu biasanya lebih banyak lagi koin-koin ini bandar style kasih naik di pump gitu ya. Mudah-mudahan lah. Tetap ini kalian hold nggak ada rugi kok. Hitung-hitungannya kan kalian itu kadang sangkut kayak perempuan mewek kayak ini, ada sangkut nggak ada ruginya daripada duit lo. Saya udah pernah jelaskan di video dulu ya, mereka udah ngerti, yang lama udah ngikut. Nggak ada istilah sangkut kalau Anda invest. Tetap duit Anda itu profit kalau Anda sabar ya. Dan yang kamu pegang koin yang bagus, yang ini ya. Misalnya ada yang tanya, sekalian saya jawab, ATT ada berapa yang tanya ATT dia oke, cuma karena marketnya kecil, dia punya event sedikit, Attila ya ATT, cuma kan karena marketnya kecil di Indonesia tuh bandar lokal, cukong lokal bisa ngepom-pom dan ngedam dia gitu. Tapi ya tunggu aja, nggak masalah ya. Nanti kesusul kok ATT ya, yang sangkut ATT. Jadi itu kalian yang sangkut-sangkut, saran saya hold aja, nggak usah takut. Tetap kalian nanti profit, jangan CL ya. Kecuali kalian ininya dalam gitu, kayak apa ini ya, koin yang ada pernah saya bahas itu ya. Tapi kalau yang koin-koin punya fundamental, kalian gak usah takut, tunggu aja, pasti naik nanti ya. Itu apalagi udah mendekati ini, tetap kalian nanti untung, kalian hold. Kenapa? Daripada lu bilang lu nggak beli tuh koin, lu taruh di bank juga, lu nggak dapat apa-apa gitu, dapat bunganya kecil sekali. Tapi kalau di itu kripto, walaupun istilah ketahan, saya nggak mau bilang nyangkut, yang invest nggak ada istilah, kecuali Anda scalping yang nggak jelas, trader ya, itu ya nggak tahu lah. Kalau Anda invest tuh nggak ada istilah nyangkut gitu ya. Kayak saya beli emas sebagai aset, saya habis beli saya taruh, mana ada istilah sangkut gitu ya, nggak ada. Itu aset untuk mempertahankan melawan fiat currency yang terus dicetak terus, inflasi terus ya. Jadi pentingnya kita beli aset, kita atur portfolio kita itulah ya. Jadi emas bukan untuk buat Anda untung, tapi emas menjaga nilai kekayaan Anda itu tidak jatuh, tidak turun, tidak kehilangan ya. Karena sama aja kalau Anda hitung, Anda misalnya 1 pound, 1 koin emas itu 1 pound ya, misalnya yang kalau Amerika kan pound 30 gram poin 1 gitu ya. Anda bandingkan dari 30 tahun lalu 1 koin itu dengan sekarang, Anda bisa bandingkan beli 1 motor aja ya, motor Honda itu dulu Anda simpan sampai sekarang, nilai kamu tetap malah beli kalau Anda pegang duit kontan fiat ya, terdegrasi nilainya, Anda semakin kehilangan. Duit Anda harus semakin banyak untuk beli 1 ini. Tapi koin itu tetap malah 1 koin itu dulunya bisa beli cuma 1 motor, sekarang bisa beli 2 motor, ada sisa lagi gitu. Nah itulah ya, gampangnya saya kasih satu masukan yang simple, gampang kalian cerna ya. Jadi hold aja, tahan, jangan di CL ya. BTT atau apa, BTT tunggu, keluarga Tron tunggu di bulan 6 ya. Mudah-mudahan juga nanti di akhir bulan ini BTT juga atau Tron bisa di pump juga dikit, karena itu saya udah bahas Justin Sun, yang belum nonton di video-video sebelumnya. Oke. Jadi
Begitu aja hari ini video saya yang saya sampaikan. Good luck buat semuanya. Oke. Salam Syario dari Tokyo. God bless you all, God bless you all, God bless you all. Immanuel, haleluya.